Ibu Suri Xiao Chuang tahun 1613 sampai dengan 1688 Masehi secara resmi adalah permaisuri dari Kaisar Huang Taiji, pendiri dinasti Qing setelah era Nurhaci. Xiao Chuang adalah salah satu figur yang berpengaruh pada masa awal berdirinya dinasti Qing. Ia menjadi wali atas putranya Kaisar Sunci dan cucunya Kaisar Kangxi yang naik tahta pada usia dini. Ia membantu kedua kaisar itu dalam mengurus pemerintahan hingga dewasa dan menjadi penguasa yang mandiri. Dalam sejarah Tiongkok, Ibu Suri Xiao Chuang adalah salah satu tokoh wanita yang dihormati secara luas karena kebijaksanaan dan kepiawaiannya dalam berpolitik. Ia menyumbangkan seluruh hidupnya untuk dinasti Qing dan menyelesaikan perubahan dari dinasti Ming ke dinasti Qing. Ia membiarkan pangeran dengan darah Mongolia dan Manchu memegang kekuasaan tertinggi dan memberi dunia teladan pendidikan yang sukses. Ibu Suri Xiao Chuang atau Ibu Suri Cao Sheng lahir dari keluarga bangsawan Mongol dengan nama Bumbutai. Ayahnya Pangeran Caisang berasal dari klan Borijit, suku Korichin, dan masih keturunan dari penakluk besar Genghis Khan. Ia adalah seorang wanita yang cantik dan cerdas. Ketika menginjak usia 12 tahun, Bumbutai dipersembahkan pada Huang Taiji sebagai selir. Gelarnya adalah Selir Chuang dan merupakan wanita kesayangan Huang Taiji. Dari hubungannya dengan Huang Taiji, ia melahirkan 3 orang putri dan seorang putra bernama Fulin yang kelak akan menjadi Kaisar Sunci. Pada tahun 1641, Huang Taiji mengalahkan pasukan dinasti Ming dalam pertempuran di Qinzhou. Jenderal Ming yaitu Hong Zhengzhou ditangkap hidup-hidup. Huang Taiji mencoba mengambil hati Hong Zhengzhou dengan wanita-wanita cantik dan harta yang berlimpah. Namun Hong tidak tergerak dan bertekad untuk mogok makan hingga mati kelaparan. Huang Taiji hampir putus harapan. Ia mencoba upaya terakhir dengan mengirim selir Chuang untuk menundukkan Hong. Dengan godaan dan bujuk rayunya, selir Chuang berhasil membuat Hong Zhengzhou mengkhianati negaranya dan bertekuk lutut pada dinasti Qing. Huang Taiji pun mangkat pada tahun 1643 tanpa meninggalkan wasiat mengenai siapa yang akan meneruskan tahtanya, sehingga hal ini menimbulkan pertikaian dalam keluarganya. Adik-adik Huang Taiji yaitu Daisan dan Dorgon setuju bahwa Fulin yang menjadi pewaris tahta dan mereka bersumpah setia untuk melayani sang kaisar muda. Selir Xiao Chuang juga menarik Che Halang, seorang gubernur terkemuka didikan Huang Taiji, ke pihaknya untuk memperkuat pengaruhnya dalam perebutan tahta kaisar. Namun anak sulungnya Huke tidak menerima keputusan itu. Ia bersikukuh bahwa dirinya lah yang seharusnya menjadi penerus ayahnya karena ia adalah putra sulung. Dalam konflik memperebutkan tahta itu, Huke kalah dan dikenai tahanan rumah oleh pamannya Dorgon dan ia meninggal tak lama kemudian. Dengan demikian, Xiao Chuang menjadi ibu suri bagi kaisar anak yang baru naik tahta itu. Bersama Dorgon, ia bertindak sebagai wali atas nama putranya Kaisar Sunci. Setelah dinasti Qing menumbangkan rejim pemberontak petani Li Zicheng dan menguasai Tiongkok, pengaruh dan kekuasaan Dorgon makin besar. Xiao Chuang berbagi kekuasaan dengan adik iparnya itu, di mana Dorgon mengatur masalah pemerintahan, sedangkan ia sendiri mengatur masalah internal istana. Tak lama kemudian, istri Dorgon meninggal. Xiao Chuang pun rela menikah dengan Dorgon, adik iparnya itu.
Tak jelas apa motif di balik semua ini, dan hal itu masih menjadi misteri hingga kini. Kemungkinannya adalah demi keamanan dirinya dan putranya dari kemungkinan Dorgon merebut kekuasaan, karena saat itu Dorgon sedang dalam puncak kekuasaannya. Dengan menikahi Dorgon, maka dia mengendalikan Dorgon dan menjaga putranya Sun Si sebagai kaisar muda. Tanpa campur tangan Xiao Chuang, Sun Si tidak bisa menyelesaikan eranya dengan damai sebagai kaisar, tetapi kemungkinan dia terbunuh pada usia dini. Setelah Kaisar Sun Si mencapai usia dewasa, Xiao Chuang mulai mengurangi perannya di panggung politik. Sun Si tak lama menjadi kaisar. Ia meninggal pada tahun 1661 pada usia 24 tahun. Beberapa sumber mengatakan ia turun tahta dan hidup menjadi biarawan. Putra Sun Si yang bernama Kang Xi naik tahta dalam usia 8 tahun. Ibu suri Xiao Chuang pun kembali terjun ke dunia politik. Ia mengawasi 4 wali kaisar, yaitu Suoni, Sukesaha, Eipilong, dan Aobai yang dipilih oleh Sun Si untuk membimbing Kaisar Kangxi. Ia juga menasehati cucunya agar banyak belajar dari keempat wali kaisar tersebut karena mereka telah berpengalaman melayani kaisar sebelumnya. Karena ibu Kangxi mati muda, Xiao Chuanglah yang bertanggung jawab membesarkan dan mendidik cucunya itu. Keempat wali kaisar Kangxi saling bertikai, dan Aobai yang ambisius berhasil menyingkirkan lawan-lawannya hingga akhirnya menjadi wali tunggal bagi Kangxi. Ibu suri Xiao Chuang sadar bahwa Aobai yang semakin arogan itu kelak akan membahayakan kekaisaran dinasti Qing. Ia pun turut membantu Kangxi muda yang juga merasakan hal yang sama untuk mengatur rencana menyingkirkan Aobai. Pada tahun 1669, oleh Kangxi, Aobai berhasil dijebloskan ke dalam penjara. Kaisar Kangxi mulai memerintah secara mandiri. Xiao Chuang juga membantu Kangxi mengambil langkah-langkah yang tepat ketika meletus pemberontakan 3 raja muda pada tahun 1673. Ia membimbing cucunya Kangxi muda untuk bernegosiasi dengan Taiwan dan menyelesaikan perebutan kembali. Kaisar Kangxi selalu bertanya dan mengikuti saran Xiao Chuang sebelum dia mengambil keputusan untuk masalah besar. Dia mempromosikan integrasi budaya Manchu dan Han dengan membiarkan cucunya Kangxi menyerap budaya Han. Meskipun banyak pihak yang menentang di istana, namun ibu suri Xiao Chuang tidak kompromi. Dia tahu budaya Han diperlukan untuk mengatur negara yang dipenuhi orang-orang Han. Oleh karena itulah Kangxi tumbuh menjadi kaisar yang bijaksana, dermawan, dan sangat diterima oleh masyarakat. Selama hidupnya, Xiao Chuang selalu menghindari hidup bermewah-mewahan. Ia memiliki gaya hidup keras dan selalu menghindari hidup mewah. Dia tidak pernah memakai pakaian yang dibuat dari bahan langka atau makan makanan mahal. Ia bahkan menolak ulang tahunnya dirayakan dengan alasan hanya menghambur-hamburkan biaya. Dia juga menghadiahkan tentara dengan menggunakan perhiasan koleksinya dan membantu korban bencana dengan tabungannya sendiri. Gaya hidupnya membangun citra kerajaan yang positif di benak orang-orang. Dia adalah seorang penganut Buddha yang kemudian memerintahkan merevisi kitab Buddha Tibet Lung Sangching agar mendapatkan berkah dan perlindungan dari Buddha untuk perdamaian dan kemakmuran seluruh negeri. Dia memberikan pengaruh besar pada masyarakat, tidak peduli seberapa buruk lingkungan politiknya. Gaya hidupnya yang keras membuatnya menjadi pemimpin yang hebat. Ia meninggal karena sakit pada tahun 1688 Masehi dan dimakamkan di komplek pemakaman dinasti Qing di Hebei.